Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Baik, bunda, teman-teman semua rahmati Allah, semoga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang serta curahan keimanan dari Allah. Semoga Allah jaga segala apa yang sudah dikerjakan, Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Baik, teman-teman, benar adanya aktivitas yang terbanyak dalam hidup kita tuh, ya kan, di antara yang dihisab sama Allah dari seluruh panca indera, kira-kira manalah panca indera yang paling banyak yang punya catatan? Mulut. 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 Ayo, Ya. yang grup mata katakan saya. Mata atau mulut? Mata. Hati. Mata. Telinga. Oh, semua ya disebut jeroan, ya udah jeroan. Yang paling banyak itu dan akhirnya yang paling banyak ini justru disebutkan Allah di Quran, dia ditahan nanti. Ingat ada lisan. Nah, oke. Maka di lisan inilah Allah sebutkan salah satu panca indera yang paling banyak yang nanti dia ditahan di surah Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oke, surah berapa? Yasin ayat keberapa? Nah, dan itu kenapa ada perintah? Kalau perintah tentang mata itu cuma satu, tidak banyak, cuma perintahnya tundukkan mata. Tapi kalau perintah tentang mulut nih agak banyak. Oke, di surah Al-Ahzab suruh ngomong yang baik-baik, jangan ngomong yang kau tidak tahu. Banyak sekali teguran Allah tentang mulut. Nah, maka daripada itu saya ingin ngajak kawan-kawan punya kesadaran, ya kan? Bagaimana saya jadi teringat salah satu guru saya itu kalau jumpa ngobrol selama saya berguru dari 2016 sampai sekarang, tak ada pun satu pembicaraan dia yang tak keluar dari lisannya ucapan Quran. Oke. Dan itu menjadi representatif bahwasanya kan kayak gini. Kalau ngitung amalan sholat, berarti kita cuma punya kesempatan dihitungnya saat sholat. Kalau ngitung amal, dan itu terbatas waktunya. Kalau ngitung amalan sedekah, ya pas lagi punya saat kita bersedekah. Nah, maka orang yang cerdas adalah menggunakan setiap tindakannya, ya kan, yang akhirnya itu merupakan peluangnya paling banyak untuk berkata-kata, untuk bertindak, yaitu mulut yang paling banyak. Kan kalau sholat kan pas sholat ya dihitungnya. Nggak sholat itu nggak pahala sholat. Nggak. Oke. Terus kalau bersedekah ya pas sedekah. Tetapi yang paling banyak yang kita ucapkan, yang paling maaf, yang paling banyak kita lakukan, itulah berkata-kata. Nah, maka orang cerdas menjadikan setiap tindakannya itu bernilai ibadah. Orang cerdas menjadikan tindakannya sebagai ibadah. Nah, kakak-kakak santri, ya kan, pahala berbuat kebaikannya, ada yang nyiram rumput, ada yang nyikat WC, ada yang masak, pasti nyikat WC itulah dihitung, betul lah. Nah, mungkin nyikat WC terus, betul. Nah, semenjak ada kakak santri mengkilat WC itu saya tengok, kurang diberaso ya, kalau diberaso keluar jinnya dia. Makasih ya membersihkan itu, antum ngejaga orang. Jangan pula tapi gara-gara mengkilat jadi betah di WC, enggak ya. Sama lubangnya udah bolong tuh. Tadi kan cek itu tuh lakban ya, apa-apa. Kita lagi nabung beli pintu ya.
Nah, minta sama Allah, ya Allah datangkan pintu, ya Allah. Nah, oke. Nah, maka saya ingin cerita pagi hari ini. Jadi saya itu kan gini, Muslim yang cerdas kan Muslim yang selalu menjadikan setiap tindakannya itu tuh jadi pahala gitu loh kawan-kawan. Karena maksiat juga peluangnya terbuka lebar. Nah, salah satu saya ingin kasih bocoran, salah satu pahala yang bisa antum upgrade adalah pahala yang bisa ngejar, pahala yang kelihatannya remeh-temeh, orang anggap tidak ibadah, tapi itu bisa menjadi peluang yang besar. Apa itu? Pahala tawasau bil haq, mengucapkan yang benar, berkata-kata yang benar. Yaitu pahala ketika lisan ini senantiasa yang keluar adalah Al-Quran. Jadi ada satu kisah yang menarik, seorang perempuan yang setiap kata-katanya tuh keluarnya bahasa Quran. Dikisahkan, oke, dalam kitab, nah ini bukan kitab tasawuf modern, tapi kitab Hilya Al-Auliya wa Taubakat Asyifa, ya kan? Karya Abu Nu'am. Kisah ini bersumber dari riwayat Abdullah bin Daud Al-Wasiti. Oke, jadi riwayatnya dari seorang alim Abdullah bin Daud Al-Wasiti. Bukan Wasi'a, Wasi'a yang jualan kambing, ya, di Kota Baru. Al-Wasiti. Diceritakan suatu ketika Abdullah bin Daud Al-Wasiti ini sedang wukuf di Arafah. Sedang apa? Sedang wukuf di Arafah, yang merupakan bagian daripada manasik haji. Nah, jadi di sana dia bertemu dengan seorang perempuan yang tiba-tiba membaca, coba buka surah Al-A'raf ayat ke-186. Coba buka. Surah Al-A'raf ayat ke-186. Temu? Coba bacakan artinya. Tuh, oke. Tidak ada yang memberi petunjuk, kalau tidak ada yang telah mengabdi dalam kesesatan. Oke, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka baginya tidak ada yang dapat memberi tunjuk. Cukup mengerikan ayat ini. Jadi kalau Allah yang sudah menyesatkan, maka Allah juga yang mencabutnya. Maka kalau ada orang saudara kita, jadi teman-teman tuh sekarang harus punya kesadaran Quran berlapis-lapis. Kok bisa, kok bisa, kok bisa? Iyalah, karena memang udah ada peristiwa Qurannya kayak gitu. Kok bisa ya orang tuh bunuh anaknya? Ya, kok bisa? Ada kemarin tuh yang diwawancara Aiman Wicaksono. Orang anak nuntut orang tuh gara-gara orang tuh berutang 20 juta, dituntut 1,4 miliar. Ya kan? Dengan saya nengok muka menantunya tuh geram-geram gitu. Ih. Tetapi ya memang demikian. Barang siapa yang sudah disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Nauzubillah. Kenapa dapat disesatkan Allah? Kita tidak bahas itu, kita cerita kisah ini. Lalu Al-Wasiti menyadari perempuan itu sedang memberi petunjuk kalau dia sedang tersesat. Siapa Al-Wasiti? Nah, itulah orang-orang beriman. Ketika dapatkan istisyarah, dapatkan pesan, dia ngerasa ini tuh aku nih. Itulah kawan-kawannya. Kayak aku sesat. Wahai perempuan, bertanyalah deh, kau dari mana? Maka Al-Wasiti, si perempuan menjawab. Coba, kira-kira pula jawabannya. Kalau ditanya, hei Nurul, kamu dari mana? Dari Punggur, kayak gitu kan. Nah, hei Indah, kamu dari mana? Dari Singkawang. Tapi perempuan ini langsung menjawab, ya kan? Subhanalladzi asro ibadihi. Buka surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asro ibadi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maka dia jawabnya, ya kan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua pertanyaan langsung dijawab pakai jawaban Quran. Satu, dia dengarkan tadi cerita tentang Al-A'raf 186. Begitu ditanya, kau dari mana? Jawabannya surah Al-Isra ayat 1. Mendengarnya Al-Wasiti bahwa tahu perempuan itu dari Baitul Maqdis. Dia lalu menanyai maksud perjalanannya. Lantas apa yang buat lakukan perjalanan ini? Kenapa kok kesini? Kenapa
kau wukuf ini? Lalu perempuan itu jawabnya apa lagi kira-kira? Coba sangat tonton. Dia menjawab dengan surah Ali Imran ayat ke-97. Coba buka lagi. Keren sekali perempuan macam ini. Coba buka surah Ali Imran 97. Maka dia menjawab, kewajiban seorang hamba lah, berhajilah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jawab si perempuan yang mengisyaratkan dia sedang melaksanakan ibadah haji. Tadi begitu ditanya dari mana, jawabannya pakai surah berapa? Ali Surat 1. Lagi ngapain? Ali Imran 97. Lalu, apakah kau punya suami? Kata Al-Wasiti dari ini. Maka perempuan itu langsung jawab lagi. Pakai Ali Surat ke-36. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengalamannya dan pengetahuan tentangnya. Ini ayat sering kita pakai kalau disampaikan, jangan ikut-ikutan. Satu tadi Al-Isra ayat 1. Yang kedua surah 397. Ketiga surah ayat 3 ayat 17 ya. Lalu Al-Wasiti menawarkan si perempuan itu tunggangan. Maukah kamu? Kata Al-Wasiti. Maka perempuan itu jawab lagi, apa yang kamu kerjakan merupakan kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dijawabnya pakai Al-Baqarah ayat 197. Kata si perempuan mengindikasikan kalau dia menerima niat baik Al-Wasiti. Maka di saat hendak menaiki unta, perempuan itu membaca ayat Al-Quran lainnya. Sudah mau jalan, langsung dia buka. Coba buka. Kan ini perempuan yang laki-laki dan perempuan yang bukan saling mahram. Akhirnya perempuan itu buka, langsung menyampaikan dengan surah An-Nur ayat 30. Coba buka. Apa artinya? Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, mereka menjaga pandangannya, demikian itu bagi mereka. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita perempuan-perempuan, kalau ada yang nengok langsung kasih surah An-Nur 30. Nah gitulah deh. Dan lebih bagus lagi, di belakang khimar di sablon An-Nur 30. Oke. Langsung dikasih, jaga pandangan, jaga kemaluan, kata perempuan tadi. Mendengar ayat tersebut, Al-Wasiti seketika langsung memalingkan pandangannya dan menanyakan nama perempuan. Ya kan? Maaf Jeng, namanya siapa Jeng? Gitu aja. Langsung perempuan itu jawab lagi pakai Quran di surah 19 ayat 16. Kak. Ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab. Namanya Maryam. Itu ketika dia mengasihkan diri dari keluarganya ke suatu tempat kedua. Nah, lalu tanya lagi, apakah kau punya anak? Dijawab lagi dengan Al-Baqarah 132. Buka. Ayat berapa, Kiai? Ayat Al-Baqarah surah kedua ayat 132. Dan pertanyaannya, apakah kau punya anak? Jawab lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 132. Coba buka. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada ibu kepada anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oh, berarti dia punya anak, kata Al-Wasiti. Tanya lagi deh. Ya kan? Lantas siapa nama mereka? Maka akhirnya si perempuan tadi ini menjawab, Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Allah mengambil Ibrahim kepada menjadi kesayangannya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi ini. Itu surah An-Nisa 164, An-Nisa 125 dan 126.
itu berarti perempuan ini punya berapa anak? 3 anak. Masing-masing dinamai Musa, Ibrahim, dan Daud. Kalau Siti kemudian mempertemukan sang ibu dengan anaknya dengan bertanya, kalau begitu, di manakah aku bisa mendapati mereka berada? Lalu ibu ini jawab lagi, tanda-tanda dia ciptakan tanda-tanda petunjuk Allah, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Jawaban Al-Siti, jawabannya di surah An-Nahl, surah 16, ayat 17. Al-Siti menyimpulkan mereka adalah rombongan pengendara unta. Al-Siti lanjut bertanya, wahai Maryam, apakah kamu tidak punya makan sesuatu? Dijawab lagi, sesungguhnya aku telah najar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Oh, lagi puasa. Al-Siti melanjutkan perjalanan sampai kemudian bertemu dengan rombongan anak-anak Maryam itu, ya kan Ibrahim, Daud, Musa tadi. Mereka pun menangis terharu saat melihat ibunya kembali. Maryam berkata kepada mereka, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota. Surah Al-Kahfi 16. Al-Siti menanyakan mereka perihal sang ibu. Mereka menerangkan, ibu kami telah tersesat sejak 3 hari yang lalu. Beliau sendiri telah bernazar untuk tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran, karena khawatir lisannya tergelincir. Jadi tidak akan berbicara kecuali dengan Al-Quran. Saking waroknya orang-orang zaman dahulu. Selang beberapa waktu Al-Siti melihat anak-anak Maryam itu kembali menangis. Setelah diselidiki, rupanya perempuan itu sedang mengalami sakratul maut. Al-Siti lalu buru-buru masuk menjumpainya dan menanyakan keadaannya. Dia menjawab, dan datanglah sakratul maut dengan benar-benarnya. Di surah Qaf, surah 50 ayat 19, Maryam pun kemudian menemui ajalnya. Pada malam harinya, Al-Siti bermimpi melihat Maryam. Di manakah kamu berada sekarang? Tanya Al-Siti dalam mimpi itu. Maryam menjawab, sesungguhnya, masih gak jawabannya pakai Quran dalam mimpi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Dia dihiasi dan disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Surah Al-Qamar, surah 54, ayat 54-55. Demikianlah kisah Maryam, seorang perempuan yang tidak pernah berbicara menurut satu riwayat selama 40 tahun terakhir dari masa hidupnya kecuali menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dia menempatkan Al-Quran sebagai bahasa Tuhan yang kedudukannya di atas bahasa manusia, sehingga dia merasa lebih aman dan maslahat baginya hanya untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Nah, dari kisah ini kawan-kawan, bisa kita ambil kebaikannya, bisa kita contoh, ya kan, bahwasanya ada manusia kayak gitu. Di zaman sekarang ada enggak? Ini saya contohkan ya, ada. Nah, orang yang sehari-hari ceritanya, ngomongnya Quran. اسمع وتأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب؟ كل الذنوب يا شيخ. الله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات حتى لو ما يصلي؟ ويعفو عن السيئات حتى لو كان عاق لأمه وأبوه؟ ويعفو عن السيئات حتى لو كان غارق في الربا؟ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا إله إلا الله. شيخ علي، أفجر إنسان مر على الكرة الأرضية، الإنسان الوحيد الذي تكبر
وطغى على الله سبحانه وتعالى ونادى بأعلى الصوت وقال أنا ربكم الأعلى. فرعون نعم. حينما أدركه الغرق في البحر أتى جبريل عليه السلام وبدأ يدس في فمه الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل بها. فقال الله جل في علاه لجبريل يا جبريل وعزتي وجلالي لو استغاثني واستغفرني لغفرت له. يا غالي هذه رحمة الله بمن تكبر على أمر الله ونادى وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف هي رحمة الله بمن أقبل على الله منكسرا تائبا باكيا يرجو ما عند الله جل في علاه. الله أكبر. Nah, teman-teman seperti Allah, di apa yang saya sampaikan hari ini, ajak kawan-kawan belajar yuk, bagaimana paling tidak kuatan Al-Quran itu bukan hanya saat kita download, ya kan? Jadi prosesnya bagaimana ketika Quran diturunkan, lalu didudukkan Rasulullah dengan para sahabat, lalu akhirnya dipahamkan dan langsung dikerjakan satu ayat. Itulah proses belajar terbaik. Nah, lalu ada beberapa orang yang udah Mas'ud, ya kan, Zaid bin Sabit itu yang ngafal. Jadi bukan duduk ngafal terus, tapi akhirnya itu yang jadi persoalan di kemudian hari. Banyak penghafal Quran tapi tak berquran kehidupannya. Banyak penghafal Quran tapi tak berquran kehidupannya. Banyak orang yang sibuk ngejar gelar keagamaan, ya kan, dapat gelar panjang sekali tentang titel pelajaran keilmuannya, tapi tak paham karena tak mengamalkan. Nah, maka coba pelan-pelan. Saya pun dalam kondisi sadar kalau ditarik 7-8 tahun yang lalu, akhirnya karena guru saya pesan, ini nih kita sering baca kan, ingat tak kalau balik sekolah tuh, ayo baca doa sebelum balik sekolah, wal asri innal insana lafi husrin. Enggak? Yang sekolah kayak gitu doh. Ada kan? Nah, karena ada kalimat watawasau bil haq watawasau bisab, dan saling mengingatkanlah. Berarti itu perintah ke atau cuman sekedar pemberitahuan? Perintah. Tawasau bil haq tawasau bisabar. Nah, maka apa yang hak? Yang hak itu bukan kata ustadz, karena bisa jadi itu beda. Bukan kata orang, kata motivator, kata bapak. Yang hak itu adalah Quran. Nah, maka belajar mulai pelan-pelan, bangun alam bawah sadar, jumpa kawan, ngobrol sehari-hari, sampaikan 1 atau 2 ayat. Nggak bisa, contoh, ketemu peristiwa orang yang ngajak gibah, nanti kita coba buka surah Al-Kursi. Kayak gitu kawan-kawan, pelan-pelan langsung ngobrol. Kenapa susah ente, celah aku nih. Dan nembak cewek, udah menghitbah perempuan, yang dihitbah 3, yang nolak 8 gitu. Ya kan, sama saudara-saudaranya, tak sudi, tenang ya. Fakhalaqnakum ajwaja, Allah ciptakan pasang-pasangan. Mungkin nanti buka Al-Baqarah 219, bisa jadi dia itu buruk menurut ente, baik di hadapan Allah, kan enak orang dengar. Dan itu pesannya pasti sampai. Kenapa? Karena yang ngomong adalah kalamnya Allah, dan ada malaikat yang mengikat hati bagi setiap orang beriman. Kayak gitu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman semuanya mengupgrade kualitas komunikasinya, kualitas lisannya. Dengan cara gimana? Dengan cara pelan-pelan belajar menyampaikan. Walaupun belum hafal, makanya diminta. Jadi ketika antum duduk kayak gini, nih, mode belajar, pasang niat, oh peristiwa ini sudah sekian ayat sekian, peristiwa ini sudah sekian ayat sekian. Gitu dulu urutannya. Nanti rangkanya, titik poin ayatnya. Nanti pelan-pelan baru belajar menjabarkan artinya. Pelan-pelan naik level, bisa menyampaikan ayat Quran. Dan itu bagian daripada sebuah ibadah. Sama seperti kita ya sholat, sama kayak kita puasa, sama kayak kita sedekah, sama manfaatnya karena itu bagian dari perintah. Dan ingat, setiap perintah ada rezeki di baliknya. Setiap perintah ada apa? Ada rezeki. Kalau dia cuma jago marketing, maka dia jadi seorang kepala marketing. Dia jago ke operation, dia jadi kepala operation. Dia jago keuangan, dia jadi kepala keuangan.
Tapi kalau dia jago semuanya, dia jadi direkturnya, jadi CEO. Itu rumusnya kawan-kawan. Nah, maka pelan-pelan. Mau nggak praktek belajar pelan-pelan? Oh ya, pelan-pelan ngomongkan. Ya kan, berinteraksi dengan kalam-kalamnya Allah. Sekarang, apa lagi lah yang bisa kita kerjakan untuk ngejar tipis-tipis ketertinggalan dan menghapus dosa kita, maksiat kita di masa lalu. Karena begitu banyak perintah di Quran untuk menjelaskan satu, tawasau bil haq. Jadi kalau ditanya apa dalilnya untuk ngomong Quran ini? Satu, surah Al-Asr. Surah Al-Asr itu surah keberapa? 103. Ayat ke? Ayat ketiga. Oke. Kedua, surah 6 ayat 70. Jadi perintah untuk ngomong Quran nih, ngomong kebenar. Ada tiga, ya saya tuliskan ya. Satu surah 103. Tuh. Jadi kalau ditanya apa strong why, kenapa kita harus ngomongkan ini? Kawan-kawan tengok. Materi Quran. Nah, ini materi yang membuat mak-mak semalam tambah pusing dan pintar. Aduh, sudah sembuh yang pusing tadi malam? Belum, Kiai. Oke, kita pada Sambung ya. naik, Kiai. Bapak ini ada sembuh-sembuh pusing itu loh. Kehabisan Panadol. Oh, habis Panadol. Nanti kita belajar lagi. Nah, jadi kenapa alasannya untuk belajar menyampaikan Quran, menyampaikan perintah, menyampaikan kebenaran kayak kisah Maryam tadi? Satu, jalankan perintah Allah, surah 103 ayat 3. Tawasau bil haq. Yang kedua, surah 6 ayat 70. Peringatkanlah dia. Bentar ya. Enak. Peringatkanlah dia dengan Al-Quran, kata Allah. Biar lihat. Nah, tinggalkanlah orang-orang menjadikan agama sebagai permainan dan sedekah. Peringatkanlah mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran. Tuh langsung ada yang meringatkan. 103 ayat 3. Yang kedua surah berapa? 6 ayat. Surat 6 ayat 70. Oke, yang ketiga kawan-kawan di surah apa namanya? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surah 33 ayat 70 dan 71. Waqulu qawlan sadidah, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Yang keempat surah Al-Balad, batu surah ke-90 ayat ke Tumakana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Nah, jadi lalu apa pentingnya, keuntungannya? Allah sudah janjikan keuntungannya, menyerukan kepada terus yang kelima surah 41 ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapan perkataannya daripada orang yang mengajak orang menuju kebaikan. Keuntungannya Allah sudah janjikan di surah 3 ayat 104, yaitu mendapatkan keberuntungan. Sibuk kita cari keberuntungan di luar, sampai ikut judi slot supaya beruntung. Ya kan? Nah, dia pikir dia beruntung judi, rupanya malah makin buntung.
Keberuntungan itu hanyalah menjalankan sesuatu yang sudah Tuhan kita janjikan. Nah, jadi ini kalau tanya alasan kenapa kita harus menyampaikan lisan Quran, kenapa mulai menasihati pakai Quran, kenapa udah berkata-kata di Quran. Dan kisah Maryam tadi sudah Allah ceritakan, ketika dia mendominasi ucapannya dengan lisan Quran, maka yang terjadi Allah janjikan di taman-taman surga. Nah, maka lisan ini menjadi tempat salah satu panca indera yang paling banyak berbuat dalam keseharian. Nah, rugi. Jadi orang yang cerdas adalah yang menjadikan panca indera ini sebagai sumber amal, sumber catatan pahala, kayak gitu kawan-kawan. Nah, begitu dia. Kalau lisannya hanya sekedar berzikir, astagfirullahaladzim, bertasbih subhanallah, itu baru masuk level iman. Tapi kalau lisannya sudah mulai menyampaikan, berarti dia sudah masuk berbuat kebaikan. Jadi beriman dan berbuat kebaikan jadi seimbang, begitu kan? Ya, kalau masih level berzikir, murojaah, menghafal, itu masuk level apa? Iman. Tapi perintah Allah cukup tidak dengan beriman? Ada perintah berikutnya, beramal soleh. Itulah dia dengan cara menyampaikan. Ada tidak konsekuensi ketika kita sudah mulai menyampaikan Quran? Ada. Apa? Dipanggil Ustadz. Agak bagus juga itu, dia langsung positif husnuzon. Apa konsekuensi kira-kira? Dicela, dibilang soalim, apa Gi? Nah, Sok suci. sok suci. Antum tidak akan dapatkan kebaikan sebagaimana Rasul dapatkan sebelum antum disebut kayak orang gila tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Gila kau dalam. Mungkin dia tidak akan ngomong, tapi dalam hati gila udah ini baru gak mondok 2 minggu udah sok-sokan bikin status Al-Quran. Pada saat aku tahu lah dulu dia bocah bungkuk, itulah dia, ya kan? Terus dia asaan baru gak dia. Kemarin aku tengok gampang-gampang gak ada ke teman-teman yang hijrah, saran saya foto-foto lama dihapus, ya, udah ke dari Islam. Nah, jangan keluar lagi huruf Quran tiba-tiba muncul memori lama di tag kawannya. Ingat gak guys zaman-zaman dulu kita putih abu-abu, ha? Kayak gitu dia. Dan memang kita akan dibilang gila ya karena kita ngomong yang di luar rata-rata. Itulah konsekuensinya. Saya pun di awal-awal dibilang kayak gitu kawan-kawan. Awal-awal dicap demikian. Dan ciri-cirinya orang yang sudah mulai dekat dengan Quran awal-awalnya terasing dia. Awalnya apa? Terasing. Coba Yang pada menjauh tetangganya. Bukan tetangga lagi Bunda, teman sendiri juga hilang. Siapa yang hilang? Tetangga Teman pada sendiri juga ngejauh hilang, nggak berani. Berarti selamat. Berarti dia sudah hilang teman baru, datang. Hilang teman lama, datang saudara baru. Ya, walaupun online tapi Nggak apa-apa. Kan malaikat juga online ya. online tapi rasanya dekat. Iya. Datang hilang teman lama, datang saudara baru, keluarga baru. Kenapa? Karena kita saling bersaksi nanti di padang mahsyar. Benar Kak Diah dari Lombok, benar Bunda Ratmi sambil kerja pagi-pagi sebelum ngantor udah belajar Quran. Nah gitu dia. Benar Ustazah Marni jauh aja dari beliau pergi dia ke Bogor, merantau ke sana. Alhamdulillah kesampaian dia ke puncak kemarin. Nah kayak gitu. Nah dia tuh loh. Siang kameranya kelabus, kameranya tuh loh. Coba gak Bang Wahid belikan kamera bagus gak di Bogor tuh? Lagi musim asap di sana tuh. Lagi musim asap kayaknya hit. Sian deh. Nah, gitulah deh kawan-kawan. Coba lihat. Coba saya pengen tanya, ada nggak kadang yang subuh-subuh tuh rindu, misalkan Sabtu Minggu nggak ada kajian, nggak sabar nunggu Selasa, nggak sabar nunggu Senin untuk ikut Zoom, ada nggak kawan-kawan?
Ada Kiai. Ada. Aku. Ada ayah. Saya. Ya, ada. Aku Kiai. Beneran. Beneran Kiai. Padahal langsung di depan laptop. Apa rasanya? Rasanya apa? Sering lupa kalau Jumat pagi nggak ada Zoom, Masya Allah. Nah, ada nggak yang rindu materi ini? Materi yang lucu dan menggemaskan nih? Tadi malam Kiai ketiduran. Pantas nggak pusing, yang lain pusing ya tuh. Materi yang lucu dan mengemaskan apa ini pusing nih tuh? Karena dari rumah sakit Kiai, jadi kecapean. Insya Allah, beginilah dia. Beginilah suasana Rasulullah para sahabat. Nanti ciri-cirinya orang kalau sudah timbul persaudaraannya, udah nggak baper lagi kalau diingatkan. Gitu. Nah, karena kita tahu energinya dalam kebaikan mengingatkannya, udah nggak ada saling baper lagi, ya kan? Ya. Jadi santri itu punya prinsip. Saya diajarkan guru saya. Kalau jadi santri itu prinsipnya siap dicaci, siap dimaki. Coba ulangi. Siap dicaci, siap dimaki. Ya, maksudnya apa? Dalam rangka merontokkan ego, dalam rangka merontokkan kesombongan. Kalau masih baper-baper, jangan jadi santri, ya kan? Ya kan? Jadi penari ya, pergi ke desa KKN penari sana. Ya kan? Karena ketemu siapa? Ya. Ya, kalau jadi santri nanti latihan akhirnya. Kenapa tidak boleh baper? Ya, karena nafsu mutmainnah yang dikejar. Nah, ketenangan. Nanti pelan-pelan sama pasangan, sama apa. Nah, saya ini lagi belajar pelan-pelan ya. Belajar belajar mengenali pintu-pintu masuk setan. Salah satunya kalau ciri-ciri orang berhasil, dia sudah mulai meminimalisir setan atau jin dalam dirinya adalah dia sudah mulai pelan-pelan mereduksi emosi dalam dirinya, jarang marah. Oke. Karena pintu masuk terbesar iblis namanya amarah. Hilang suaranya kayak. Pintu masuknya adalah amarah. Nah, maka tadi dengan cara kita suaranya nggak ada kayak. Suaranya ada suaranya nih. Ada Kiai. Ada. Begitu ngomong setan langsung muncul. Nah, ya, jadi saya ngajak keluarga besar SOS pagi hari ini semuanya, keluarga besar Sidak, yuk coba nanti berkabar ya, coba kita bikin nanti entah di grup antum masing-masing, antum cerita ayat apa sih hari ini dengan orang terdekat antum, sepakat? Itu latihannya. Biasanya ayat yang habis diceritakan langsung kena uji juga dia. Memang begitu. Ya, Kiai, kalau kita ucapkan dengan artinya bagaimana Kiai? Boleh, harus begitu memang. Jadi begitu memang semestinya kehidupan yang kita jalani ini. Ya. Kadang nyampein ingat ayatnya. Nggak apa-apa. Ada. Kalau mau lebih pintar lagi, ada tuh di Quran gitu ya. Ada tuh di Quran. Pokoknya adalah di Quran, gitu ya. Pokoknya adalah di Quran. Di Al-Quran. Itu level yang paling tuh kakak di Kolbun Salim Makassar ya kak? Iya, salah bukan iya gitu ya. Allah, ini RCH Makassar nih saya belum sempat hadir, Masya Allah. Udah berapa santri-santri di Makassar, Ustazah? RCH Kolbun Salim. Oh, di Maryam nih, dia mau cari ayat apa? Ayat berapa yang ada 7 ya? Oh ini 7 itu pakai surah An-Naba ayat 12. Betul? Allah menciptakan 7 lapis langit. Wah. Oke, dah. Nanti mulai hari ini coba kita praktek sama-sama, ya kan? Nah, nanti silakan. Saya kasih PR, harus baik catatan. Nanti tulis dalam nanti jam 9 malam udah mau tidur. Oh, antum ngomong Quran ayat apa sih hari ini? Silakan tulis di grupnya masing-masing, yang di isi Quran, di SOS, yang di akrom, yang di PHI, gitu. Ngelatih untuk setiap hari
talking with Quran, bercerita dengan Quran. Siap kawan-kawan? Insya Allah siap, Kiai. Udah. Oke. Kiai. Kiai, bagaimana kalau seandainya kita memberikan kayak wajangan Kiai yang barusan itu kita ucapkan dengan ayat Al-Quran, tapi kan menggunakan artinya ke keluarga gitu. Tapi banyak yang kayak tentang riba kita pernah jelasin, tapi nggak diterima sama adik sendiri gitu, Kiai. Bagus. Jadi kakak sedang menjadi tugas kita, ingat KPI kita ini. Kok nggak terima Kiai dengan oke, saya langsung jawab pakai Quran juga lah. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Oke, ini dia saya jawabnya pakai fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Nah, jawabannya Kak. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau, you are the only, you are the only apa? Pemberi peringatan. Ingat, apa bahasa semalam kalau ingat? Zakir. Zakir. Apa? Ingat. Zakaro kan? Zakaro dia telah mengingat. Kan ini perintahnya. Ingatlah. Zakir. Akan kamu telah mengingat. Zakaro. Jakarta. Bahasa awalnya. Nah, ini bahasa bingung kan yang lain kan? Jakarta. Nah, ini dia ayatnya Kak. Dia tugas kita cuman sampai di pada mengingatkan. Kalau kita memaksakan, itu bukan tugas kita, itu haknya Allah. Jadi tugas kita cuma berdakwah. Tugas hidayah adalah tugasnya Allah. Jangan ngambil. Jangan ngambil Allah. Oke, sip. Ya. Nah, maka supaya pesannya sampai, Allah sudah sebutkan di surah Al-Balad. Cara menyampaikan pesan itu dalam berkasih sayang. Tuh, dalam sabar dan berkasih sayang. Nah, apalagi kita yang newbie. Ya kan? Saya untuk menyampaikan pesan, makan-makan dulu, jalan-jalan dulu. Ini baru pulang ngaji. Sini kau sini. Kau dengarkan ya. Quran tuh bilang macam ini. Kita, ya kan? Kita yang jadi setannya kalau kayak gitu. Enggak. Maka selain sebelum menyampaikan pesan, bangun kesan dulu di awal. Inilah di ayatnya, saling berpesanlah dalam kesabaran dan dalam berkasih sayang. Sip Kak Dia? Hilang dah Kak Dia dah. Siap. Oke. Baik, begitu kawan-kawan pagi hari ini. Saya cek nanti besok kita tes, besok di absen di absennya kawan-kawan cerita ayat apa. Maksud gini, tuliskan peristiwa apa yang dijadikan hari ini dan ayat apa yang disampaikan. Nah gitulah deh. Kita belajar. Ini langsung praktek Quran dalam keseharian. Kak Vita ketemu pasien, dokter Vita ketemu, dia ngeluh. Akhirnya kita bilang, Mbak, kesembuhan tuh bukan dari obat. Walaupun Bapak udah habis puluhan juta, ya kan, akhir menyalahkan dokter, nyalakan, bukan Pak. Coba Bapak buka. Ada Quran enggak Pak? Ini saya bukakan Pak. Buka surah 17 ayat 82. Quran itu adalah penyembuh. Mohon maaf selama sakit ada baca Quran enggak? Ayo nih Kak. Waktu belajar ngaji baru sampai huruf jim, mati dah guru saya. Jadi saya biar maka begitu masuk huruf H, saya tak tahu ditanya. Ini huruf jim ada titik, huruf H tak tahu. Maka saya sebut jim mata buta kata dia. Nah, gitulah dia. Sebutkan peristiwanya apa, sebutkan ayatnya apa. Jadi kita sedang latihan untuk mengaktifasi Quran dalam diri kita sehingga Quran tuh nempel di badan. Quran tuh jadi auto. Nah beginilah saya jadi baru ingat, orang-orang sering tanya, Kiai, macam mana sih bisa menyampaikan begini pindah lompat sana lompat sini. Kan Kiai dulu nggak pernah mondok. Nah mondoknya saya itulah di perjalanan, di peristiwa. Dampingi guru, nyupirkan guru, begitulah dia.
Dan banyak orang tuh akhirnya lebih banyak mondok, berpikir kaidah mondok tuh formil, duduk sekian jam sehari, tapi malah tidak dapat peristiwa dalam kehidupannya. Nah, maka akhirnya jadi cuma pengetahuan, padahal Quran bukan pengetahuan, melainkan terapan, melainkan amalan. Oke? Jadi sebagai bentuk deklarasi kita terhadap materi hari ini, maka mulai pelan-pelan menjadikan lisan kita ini bukan hanya sekedar berzikir sebagai pengingat diri, tapi juga menjalankan peran berbuat kebaikan, mengingatkan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Begitu teman-teman semua rahmati Allah, insya Allah akan ada pertolongan, akan ada keberuntungan dalam hidup kita ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah ini. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.